Teman-teman, di antara keutamaan dan keistimewaan Ramadan, seperti pernah kita ulas, adalah bulan yang menghadirkan limpahan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara munajat itu dapat kita arahkan khusus untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Ramadan adalah bulan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, penting untuk kita bersama mempelajari lagi bahwa taubat adalah bagian dari ibadah. Istighfar bagian dari ibadah. Layaknya ibadah, maka ia memiliki cara, memiliki adabnya, memiliki aturannya. Salat, ibadah, memiliki aturan. Membaca Al-Quran, ibadah, memiliki aturan. Berdoa, ibadah, memiliki aturan. Maka taubat pun ketika digolongkan pada ibadah, ia memiliki adab, memiliki cara, memiliki aturan. Banyak diulas untuk bertaubat, tentu mesti ada pengakuan, mesti ada penyesalan, mesti ada kesadaran untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk berbuat lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah berlalu. Menutup yang salah dengan yang soleh, membuktikan kepada Allah bahwa kita telah berubah. Itulah inti taubat. Namun yang jarang dikaji adalah tentang dua jenis dosa yang penting kita ketahui, sehingga dengan pengetahuan itu kita memahami dengan baik bagaimana caranya bertobat, memohon ampunan terkait dengan jenis dosa yang mungkin pernah kita kerjakan dalam berkehidupan. Secara umum teman-teman, dosa dibagi pada dua bagian. Secara umum, yang pertama, dosa seorang hamba kepada Tuhannya, hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Alaqatil makhluk bil khaliq. Hubungan antara makhluk, yaitu kita semua yang tercipta, dengan Khalik, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ada banyak perintah-perintah secara langsung dari Allah kepada kita, khususnya berupa perintah pengabdian, ibadah, kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kadang juga direspon dengan respon yang kurang baik atau bahkan ada yang tidak menunaikannya. Contoh, saat Allah perintahkan kita menunaikan sholat, maka ada sebagian hamba yang tidak mengindahkannya. Bahkan bukan hanya malas, dia tidak menunaikan sholat seperti yang Allah perintahkan. Tentu itu melahirkan dosa. Allah perintahkan dia untuk mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan belum punya waktu yang cukup untuk sekedar membacanya. Allah perintahkan untuk berpuasa, bahkan ia belum punya kekuatan untuk memotivasi dirinya demi menunaikan apa yang Allah perintahkan itu. Hal-hal demikian adalah hal-hal yang terkait langsung hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan dalam hal tobat yang dimaksudkan? Yang pertama, tentu kita menengadahkan diri, kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan sempurna kepada Allah dari semua dosa-dosa yang terkait hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melakukannya? Ada beberapa metode, ada beberapa cara. Di antaranya bisa kita lakukan melalui sholat. Karena hakikat dari sholat yang kita kerjakan, di dalamnya berisi banyak doa. Di antara sekian ragam doa, wujudnya adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruku' kita meminta ampunan, baik membacakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi ataupun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Pun demikian, bahkan dalam sujud juga ditemukan kalimat yang serupa. Duduk di antara dua sujud, kalimat pertamanya Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku. Bahkan di pembuka salat dalam iftitah, di antara sekian rangkaian doa iftitah, salah satunya adalah doa taubat, permohonan ampunan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Demikian selanjutnya hadis terkait. Ya Allah, aku mengakui banyak dosa yang aku kerjakan, banyak kesalahan yang aku perbuat. Mohon jauhkan aku antara dosa yang telah aku perbuat sejauh engkau pisahkan timur dan barat. Aku tidak ingin berjumpa lagi. Aku ingin berpisah dengan dosa itu. Aku ingin dibersihkan ya Allah selama hidupku. Dilakukan dengan salat, dan dengan itu Allah berkenan menggugurkan semua keburukan yang pernah kita lakukan. Demikian saat seseorang di era Nabi datang kepada Rasulullah SAW sebelum Nabi menunaikan salat, dan dia berkonsultasi telah melakukan satu kesalahan yang fatal. Maka karena akan tiba waktu salat,
Nabi SAW meminta orang ini untuk menahan diri sejenak. Ketika menunaikan sholat, kemudian turunlah Al-Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikanlah olehmu sholat, baik di kesempatan siang ataupun juga di kesempatan malam. Sungguh sholat itu adalah perbuatan yang baik. Sholat-sholat yang kau kerjakan, subuhkah, zuhurkah, asar, maghrib sampai isya, bahkan sholat-sholat sunnah itu adalah hal yang baik, bernilai pahala dan berpotensi menggugurkan dosa. Hal yang baik, bernilai pahala, berpotensi menggugurkan dosa, disebut dengan hasanah. Jamaknya disebut dengan hasanat. Lawannya sayyiat. Maka hasanah itu akan menggugurkan sayyiat. Hasanah yang saleh bisa menutup yang salah. Maka Allah tegaskan, innal hasanati, sungguh kebaikan-kebaikan bernilai pahala itu, yudhibna sayyiat, itu akan menggugurkan, menghilangkan segala bentuk keburukan-keburukan. Maka setelah Nabi menunaikan sholat dan tuntas, orang ini berkonsultasi lagi, bagaimana dengan status kesalahan saya Rasulullah? Maka Nabi memberikan komentar atau maqala bahwa Allah sudah menurunkan ayat, dengan engkau menunaikan sholat, dengan bermunajat kepada Allah, istighfar, betul-betul serius bertobat, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan dalam hidup. Maka inilah salah satu fungsi sholat. Fungsi sholat bermakna taubat. Jadi bukan sekedar hajat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau Anda punya persoalan, minta tolong kepada Allah, sabar terima, lalu menunaikan sholat. Maka dalam sholat kita meminta kepada Allah pertolongan. Itulah hajat. Karena itu dikenal sholat adalah hajat. Tapi sholat juga punya fungsi atau makna taubat. Kita mohon ampunan kepada Allah. Dalam ruku taubat, dalam sujud taubat, perbanyak, perlama dalam sujud itu, dan mohonkan ampunan Allah, ingat-ingat kesalahan apa yang kita perbuat. Setelah itu, kita minta kebaikan-kebaikan, kita berdoa